Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini, dan kami mohon Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menolong kami untuk semakin memahami rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari Keluaran 12. Saya akan bacakan untuk kita semua Keluaran 12 ayat 29-36. Terkait dengan tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tahanan, dan juga setiap anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Terdengarlah teriakan keras di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tanpa orang mati. Pada malam itu juga ia memanggil Musa dan Harun, katanya, "Pergi, keluarlah dari antara bangsaku, kamu dan semua orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing, dombamu dan kawanan lembumu, seperti katamu itu, dan pergilah, mintalah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak bangsa itu untuk pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Jangan sampai kami semua mati." Lalu bangsa itu menaruh adonan itu sebelum diberi lagi ke tempat adonan yang dibungkus dengan kain, lalu mengangkatnya ke atas bahu mereka. Orang Israel juga melakukan seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang emas dan perak serta kain. Tuhan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan saat ini saya beri tema ketika berkat menjadi kutuk. Allah menghendaki umatnya Israel, bangsa Israel, keluar dari Mesir untuk beribadah kepadanya. Bahkan Allah membuat orang-orang Mesir memberikan mereka bekal yang sangat cukup, termasuk barang-barang berharga berupa emas. Namun ironinya adalah ketika kemudian mereka dalam perjalanan, barang-barang emas itu mereka pakai untuk dijadikan anak lembu tuangan, untuk kemudian mereka sembah. Ketika Musa harus menghadap Tuhan menerima perintahnya, kita lihat berkat yang diberikan melalui orang-orang Mesir kemudian dipakai oleh mereka menjadi sarana untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Berkat menjadi kutuk. Itu ironinya. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala, satu hal yang sangat-sangat dibenci Tuhan. Allah menghukum mereka dengan sangat keras. Allah menghukum mati sekitar 3.000 orang karena dosa mereka yang sangat besar itu. Itulah yang kemudian dalam sebuah catatan kaki dicatat di Keluaran 33 ayat 6. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Apa yang seharusnya menjadi berkat kemudian menjadi kutuk buat mereka. Seringkali hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apa yang seharusnya menjadi berkat bagi kehidupan kita dapat menjadi kutuk jika kita, saya mencatat 2 hal paling tidak, kehilangan fokus pada Allah dan lebih fokus pada berkat-berkatnya. Terdengar sangat familiar, bukan?
bahwa begitu banyak orang, bahkan sampai pada zaman Yesus dan sampai sekarang, banyak orang hanya mengejar berkat Tuhan, bukan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan ketika mereka beribadah. Dalam kehidupan kekristenan mereka justru lebih menekankan pada upaya mengejar berkat-berkat Tuhan. Akibatnya, berkat itu justru menjadi kutuk buat mereka. Hal kedua, ketika yang dapat mengubah berkat menjadi kutuk adalah ketika kita tidak menggunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi pergunakanlah setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan kembali. Jika tidak demikian, maka berkat itu akan menjadi kutuk buat kita. Sebaliknya, jika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, bahkan kutuk pun dapat menjadi berkat. Kita lihat itu terjadi di Bilangan 22 ayat 12, dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bileam yang dibayar oleh Balak seyogyanya datang untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi Tuhan mengingatkan dia, dan akhirnya yang keluar dari mulutnya adalah berkat bagi bangsa Israel. Jika Tuhan ada di pihak kita, atau jika kita berada di pihak Tuhan dan tetap berada pada jalan yang dikehendaki Tuhan, maka kutuk yang dilakukan oleh siapapun ditujukan kepada kita, oleh kekuatan apapun, tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan dapat mengubahnya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.